Dan saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang Human Resource Management dalam lingkungan global, yaitu adalah proses mengelola kerja lintas batas negara. Fokus utamanya adalah menyelaraskan strategi perusahaan global dengan norma budaya, hukum ketenagakerjaan, dan kondisi ekonomi lokal di berbagai negara demi mencapai keunggulan kompetitif. Lingkungan tempat organisasi beroperasi dengan cepat berubah menjadi lingkungan global. Nah, semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional melalui berbagai strategi itu, seperti contohnya tuh mengekspor produk mereka ke luar negeri, terus membangun fasilitas produksi dan kantor operasional di negara lain, dan juga ada membentuk di aliansi strategi dengan perusahaan asing adalah perusahaan dalam pasar global. Sebagian besar organisasi memulai dengan melayani pelanggan atau klien di pasar domestik. Biasanya, pendiri perusahaan memiliki ide untuk melayani pasar lokal, regional, maupun nasional. Bisnis tersebut harus merekrut, mempekerjakan, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan untuk menghasilkan produk. Dan orang-orang ini biasanya berasal dari pasar tenaga kerja lokal pemilik bisnis. Seleksi dan pelatihan berfokus pada kemampuan teknis karyawan sampai batas tertentu keterampilan interprofesional. Membahas mengenai jangkauan perusahaan, semakin luas ekspansi sebuah bisnis secara global, maka akan semakin kompleks juga pengelolaan sumber daya manusianya. Terdapat 4 tingkatan keterlibatan perusahaan dalam pasar global. Pertama adalah domestic company, yaitu perusahaan yang fokus utamanya hanya pada pasar dan tenaga kerja di dalam negeri. Kedua, international company, di mana perusahaan sudah mulai mengambil langkah untuk mengekspor produk dan membuka aktivitas operasi di negara lain. Yang ketiga, ada multinational company. Pada tahap ini, perusahaan telah membangun fasilitas fisik di berbagai negara, biasanya dengan tujuan strategis untuk menekan biaya produksi dan memperlancar distribusi. Yang terakhir, level tertinggi adalah global organization, di mana perusahaan menjalankan operasinya secara sangat fleksibel melintasi berbagai negara dan cerdas dalam memanfaatkan perbedaan budaya sebagai keunggulan kompetitif mereka. Untuk mendukung skala operasi tersebut, organisasi global membutuhkan sistem Human Resource Management atau HRM yang tangguh untuk memfasilitasi kerja lintas negara dan lintas budaya. Praktik HRM ini memiliki karakteristik khusus, yaitu merekrut dan mengembangkan manajer yang mampu beradaptasi di berbagai negara, menggunakan sistem HRM fleksibel dan wajib mempertimbangkan perbedaan krusial seperti budaya, hukum, pajak, dan gaya hidup di masing-masing negara. Oleh karena itu, perusahaan global umumnya menerapkan transnational HRM system. Sistem ini mengambil perspektif global dalam setiap pengambilan keputusan dan berupaya keras menjaga keseimbangan antara uniformity atau keseragaman kebijakan standar perusahaan dengan flexibility atau penyesuaian terhadap budaya lokal. Sistem ini juga memastikan bahwa ide dan kontribusi dari berbagai latar belakang budaya dihargai secara setara. Dalam penerapannya di pasar internasional, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi praktik HRM. Yang pertama, budaya, yang mendikte cara orang bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Yang kedua, ada pendidikan, yang menentukan kualitas dan kapabilitas tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga, ada sistem ekonomi, yang berdampak langsung pada standar upah, kesempatan kerja, dan kondisi pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada sistem politik dan hukum, yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, serta kebijakan pemerintah setempat. Mendalami aspek budaya tersebut, kita bisa merujuk pada pemikiran Hofstede, seorang psikolog Belanda, yang membedah dimensi budaya ke dalam 6 kategori yang sangat memengaruhi praktik HRM. Yang pertama, ada individualism versus collectivism, melihat apakah suatu masyarakat lebih mementingkan pencapaian individu atau kebersamaan kelompok. Yang kedua, ada power distance, mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap adanya ketidaksetaraan kekuasaan di lingkungan mereka. Yang ketiga, ada uncertainty avoidance, menunjukkan bagaimana cara suatu masyarakat dalam menghadapi dan menoleransi ketidakpastian atau resiko. Yang keempat, ada masculinity versus femininity, melihat apakah nilai dominan di masyarakat lebih menekankan pada kompetisi dan ketegasan atau pada keharmonisan hubungan sosial dan kepedulian. Yang kelima, ada long-term versus short-term orientation, yang menilai apakah masyarakat berfokus pada perencanaan strategis masa depan atau lebih terikat pada tradisi dan kebutuhan masa kini. Yang keenam, ada indulgence versus restraint, yang menggambarkan sejauh mana norma sosial memberikan kebebasan individu untuk menikmati hidup dan mencari kesenangan. Education and skill level. Salah satu faktor penting dalam HRM internasional itu tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Setiap negara memiliki kualitas pendidikan, pelatihan, dan kemampuan tenaga kerja yang berbeda-beda. Perbedaan ini sangat mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan global dalam memilih lokasi operasi dan merekrut karyawan. Negara yang memiliki tenaga kerja berpendidikan tinggi dan keterampilan teknis yang baik cenderung lebih menarik bagi perusahaan internasional. Economic system. Sistem ekonomi suatu negara, kapitalis atau sosialis itu mempengaruhi praktik HRM, terutama dalam pendidikan, upah, dan motivasi tenaga kerja. Sistem sosialis itu biasanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi imbalan ekonomi bagi pekerja berpendidikan tinggi cenderung lebih kecil. Kalau sistem kapitalis, menurut individu membayar pendidikannya itu sendiri, namun memberi penghargaan lebih besar bagi keterampilan dan prestasi. Kondisi ekonomi negara juga mempengaruhi biaya tenaga kerja, sistem kompensasi, dan keputusan lokal bisnis global. Perusahaan lebih sering memilih negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Legal system. Jadi faktor politik dan hukum ini memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia di tingkat internasional. Setiap negara memiliki peraturan ketenaga kerjaan yang berbeda terkait rekrutan, kompensasi, keselamatan kerja, hubungan industri, diskriminasi, hingga pemutusan hubungan kerja. Perusahaan multinasional harus memahami hukum di negara tempat mereka beroperasi agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Misalnya, beberapa negara memiliki perlindungan pekerja yang sangat kuat sehingga perusahaan itu tidak bisa dengan mudah memberhentikan karyawan. Negara lain mungkin memiliki aturan ketat mengenai jam kerja, upah minimum, cuti, dan hak-hak pekerja lainnya. Human Resource Planning in the Global Economy. Dalam ekonomi global, perencanaan SDM itu menjadi lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik. Perusahaan internasional itu harus menentukan negara mana yang paling tepat untuk lokasi operasi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis keterampilan yang diperlukan, dan serta biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Keputusan lokasi bisnis itu tidak hanya didasari pada upah murah, tetapi juga mempertimbangkan teknologi, rantai pasok, stabilitas politik, akses pasar, infrastruktur, dan kemampuan tenaga kerja lokal. Banyak perusahaan kini memilih negara yang memiliki kombinasi antara biaya efisien dan kualitas SDM yang baik.
Perusahaan global juga harus memutuskan apakah akan menggunakan tenaga kerja lokal, tenaga kerja dari negara asal perusahaan, atau tenaga kerja dari negara lain. Sekarang kita masuk ke cara perusahaan memilih dan melatih SDM di pasar tenaga kerja global. Banyak perusahaan seperti Microsoft memiliki kantor pusat di Amerika Serikat serta fasilitas di berbagai negara di dunia. Agar operasional berjalan efektif, karyawan di cabang luar negeri harus memahami budaya bisnis dan sosial daerah setempat. Contohnya, karyawan Microsoft di Mexico City harus memahami budaya kerja dan masyarakat di Meksiko. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi sering mempekerjakan host country nasional, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Alasan perusahaan memilih host country nasional, yang pertama itu lebih memahami budaya lokal. Karyawan lokal lebih mudah memahami nilai budaya, kebiasaan masyarakat, dan cara kerja tenaga kerja setempat. Yang kedua, biaya lebih rendah. Mempekerjakan karyawan lokal lebih murah dibanding melatih karyawan asing, memindahkan mereka ke luar negeri, serta membiayai perpindahan keluarganya. Yang ketiga, mengurangi kesulitan relokasi. Banyak karyawan enggan menerima tugas ke luar negeri karena harus pindah negara, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan meninggalkan keluarga atau pekerjaan sebelumnya. Yang keempat, masalah pekerjaan pasangan. Kadang pasangan karyawan harus berhenti bekerja saat pindah ke luar negeri. Bahkan di beberapa negara, pasangan tersebut tidak diizinkan mencari pekerjaan meskipun lowongan tersebut tersedia. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Dalam organisasi yang memiliki karyawan dari berbagai negara, terdapat beberapa tantangan khusus dalam pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama, program pelatihan harus efektif bagi semua peserta tanpa memandang asal negara mereka. Yang kedua, jika perusahaan mempekerjakan atau memindahkan karyawan ke negara lain, perusahaan itu harus memberikan pelatihan agar mereka mampu menghadapi tantangan bekerja di negara asing. Program pelatihan untuk tenaga kerja internasional. Pengembangan program pelatihan internasional harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Angka pertama adalah menentukan tujuan pelatihan dan materi yang akan diberikan. Semua keputusan mengenai pelatihan harus mendukung tujuan tersebut. Yang kedua, memilih metode dan media pelatihan. Perusahaan harus menentukan teknik pelatihan, strategi pembelajaran, dan media yang akan digunakan. Metode tertentu mungkin lebih efektif tergantung bahasa peserta, budaya peserta, dan materi pelatihan. Contohnya, karyawan Amerika Serikat biasanya terbiasa berdiskusi dan bertanya saat pelatihan. Nah, yang ketiga, mengatasi perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesulitan komunikasi. Oleh karena itu, perusahaan mungkin perlu menerjemahkan materi atau menyediakan penerjemah selama pelatihan. Yang keempat, memastikan dukungan organisasi. Pelatihan akan lebih berhasil jika terhubung dengan sistem penilaian kinerja dan mendapat dukungan penuh dari manajemen. Yang kelima, menentukan pihak yang terlibat. Pengembangan pelatihan juga harus menentukan siapa saja yang akan meninjau, menyetujui, dan mendukung program pelatihan tersebut. Pengembangan karyawan global. Dalam organisasi global, penugasan internasional menjadi bagian penting dari banyak jalur karir karyawan. Agar penugasan berhasil, perusahaan perlu membantu karyawan mempersiapkan diri sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Tahapan pengembangan karyawan global. Yang pertama, persiapan sebelum penugasan. Perusahaan memberikan pelatihan budaya, pelatihan bahasa, informasi tentang negara tujuan, serta persiapan bagi keluarga karyawan. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar karyawan lebih menghadapi lingkungan baru. Yang kedua, selama penugasan, selama bekerja di luar negeri, perusahaan memberikan program formal, mentoring, dan informasi lanjutan mengenai budaya negara tempat bekerja. Hal ini membantu karyawan menyesuaikan diri dan bekerja lebih efektif. Yang ketiga, persiapan kembali ke negara asal. Perusahaan juga membantu karyawan saat kembali ke negara asal dan memberikan informasi tentang lingkungan tempat tinggal, informasi tentang kondisi kantor di negara asal, newsletter perusahaan, berita lokal, dan dukungan yang menyesuaikan penyesuaian kembali. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar proses kembali bekerja di negara asal berjalan lebih mudah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke manajemen kinerja lintas negara. Oke, slide ini membahas bagaimana sebuah perusahaan menilai kinerja karyawannya di berbagai belahan dunia. Intinya, kita tidak bisa menyamaratakan satu standar yang sama untuk semua negara, karena adanya perbedaan budaya, hukum, dan kebiasaan setempat. Nah, sekarang teman-teman bayangin, kita punya cabang perusahaan di berbagai negara. Kita nggak bisa menyamaratakan cara menilai kinerja karyawan di semua tempat. Kenapa? Karena budaya, hukum, dan kebiasaan mereka berbeda-beda. Cara memberikan evaluasi atau feedback pun harus adaptif. Contohnya, di Jepang, penilaian sangat sensitif terhadap nilai kesopanan serta tata krama. Sementara di Meksiko, jika kita ingin mengkritik pekerjaan karyawan, budayanya adalah memberikan pujian terlebih dahulu. Baru kemudian, kita sampaikan kritiknya secara halus agar motivasi karyawan tidak jatuh. Jadi, kuncinya adalah di fleksibilitas budaya. Selanjutnya, kita membahas hal yang sensitif tapi krusial, yaitu kompensasi tenaga kerja internasional. Kompensasi ini paket lengkap, yang mulai dari gaji pokok, insentif, sampai tunjangan. Masalahnya, kondisi ekonomi di setiap negara itu berbeda. Di sini, muncul struktur pembayaran dan dilema perusahaan global. Jadi, mau pakai standar gaji pusat atau standar gaji lokal, tempat karyawan itu berada, angka gaji ini sangat dipengaruhi oleh biaya hidup di negara tersebut, terus tingkat keterampilan dan produktivitas. Selain itu, aturan hukum dan budaya lokal juga ikut campur, seperti besaran pajak yang berbeda-beda, atau adanya bonus wajib seperti bonus hari raya. Kalau di Indonesia itu seperti bonus saat lebaran atau hari raya lain gitu. Jadi menyusun struktur gaji internasional itu seperti meracik resep yang harus adil secara global, tapi pas juga secara lokal. Oke, baik, sekarang kita bedah lebih dalam lagi tentang pembayaran insentif dan tunjangan. Pertama, insentif. Ini adalah bonus atau pemicu semangat. Bisa berupa uang tunai atau opsi kepemilikan saham perusahaan. Di Amerika dan Eropa, sistem pemberian insentif ini punya pendekatan dan regulasi yang berbeda dalam hal target dan pajaknya. Nah, kedua, itu tunjangan. Kalau tunjangan ini sifatnya wajib menyesuaikan hukum dan kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat di sana. Oke, contoh nyatanya itu kayak hak cuti melahirkan, terus ada asuransi kesehatan, dan program pensiun. Nah, terus di negara yang jaminan sosial dan pemerintahannya sudah kuat, perusahaan mungkin tidak perlu lagi memberi tunjangan kesehatan yang terlalu besar. Tapi di negara yang lain, tunjangan kesehatan justru bisa jadi daya tarik utama bagi calon karyawan tersebut. Yang selanjutnya ada hubungan perburuan internasional. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara harus mampu menjalin hubungan kerja dengan serikat pekerja dari berbagai negara. Dalam praktiknya, hubungan kerja internasional tidak hanya dipengaruhi oleh aturan perusahaan, tetapi juga oleh perbedaan hukum, budaya, sistem ekonomi, dan cara negosiasi setiap negara. Selanjutnya ada mengelola ekspatriat. Ekspatriat adalah karyawan atau manajer yang ditugaskan bekerja di luar negeri oleh perusahaan internasional. Penugasan ini menjadi tantangan penting bagi bagian sumber daya manusia, karena perusahaan harus memilih orang yang tepat, memberikan pelatihan, menyiapkan kompensasi, serta membantu karyawan dan keluarganya beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain kemampuan kerja, perusahaan juga harus memperhatikan kesiapan mental dan sosial karyawan karena bekerja di negara lain sering menimbulkan culture shock atau kejutan budaya. Selanjutnya ada memilih manajer ekspatriat. Pemilihan manajer ekspatriat tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya baru. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan gaya belajar dan kemampuan memecahkan masalah.
Tujuan penugasan manajer ekspatriat yang sukses biasanya memiliki sifat fleksibel, mampu memahami norma budaya negara tujuan, dan kuat menghadapi tekanan hidup di lingkungan baru. Jika membawa keluarga, anggota keluarga juga harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kehidupan sosial di negara tersebut. Yang terakhir ada kemampuan adaptasi ekspatriat. Agar berhasil bekerja di luar negeri, ekspatriat itu perlu memiliki 3 kemampuan utama, yaitu yang pertama ada mampu menjaga rasa percaya diri dan kesejahteraan diri, yang kedua ada mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal, yang terakhir ada mampu memahami serta menelayani lingkungan negara tujuan secara tepat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi ekspatriat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti lingkungan kerja dan budaya kerja, kemampuan berbahasa asing, dan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Terima kasih. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai preparing expatriates atau persiapan karyawan untuk penugasan internasional. Jadi, sebelum karyawan ditempatkan di luar negeri, perusahaan perlu memberikan training, development, dan persiapan adaptasi budaya. Persiapan ini penting karena setiap negara memiliki budaya, lingkungan kerja, sistem komunikasi, dan kebiasaan sosial yang berbeda-beda. Selain kemampuan kerja, perusahaan juga perlu memperhatikan kesiapan mental, sosial, dan keluarga dari expatriate. Hal ini karena kegagalan adaptasi keluarga dapat mempengaruhi kinerja karyawan selama penugasan internasional. Tujuan utama dari persiapan expatriate adalah mengurangi culture shock, membantu proses penyesuaian diri, serta meningkatkan keberhasilan penugasan internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cross-cultural training dan perbedaan budaya. Cross-cultural training merupakan pelatihan yang diberikan agar expatriate mampu memahami budaya negara tujuan, termasuk cara berkomunikasi, etika kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, serta proses pengambilan keputusan. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi perilaku kerja dan gaya kepemimpinan. Contohnya, masyarakat Jerman sangat menghargai ketepatan waktu, sedangkan budaya Amerika cenderung menggunakan komunikasi yang lebih langsung dan lebih tegas. Dalam materi juga dijelaskan contoh seorang manajer Italia yang mengalami kesulitan memimpin pekerja India karena perbedaan budaya kepemimpinan. Setelah memperoleh mentoring, manajer tersebut belajar menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan budaya lokal. Oleh karena itu, seorang manajer global harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi agar komunikasi dan kerjasama internasional dapat berjalan dengan efektif. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai seleksi dan penilaian kandidat expatriate. Perusahaan tidak dapat memilih karyawan secara sembarangan untuk tugas internasional. Karena itu, perusahaan melakukan penilaian terhadap beberapa aspek yang penting. Perusahaan menilai kesiapan mental kandidat, kondisi kesehatan, kemampuan bahasa, kesiapan keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri, kemampuan beradaptasi dengan budaya baru, serta kesiapan finansial selama penugasan. Melalui proses seleksi ini, perusahaan dapat memilih kandidat yang tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai adaptasi dan dukungan bagi expatriate. Perusahaan memiliki peran penting dalam membantu expatriate menyesuaikan diri di negara tujuan. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa tempat tinggal, sekolah anak, fasilitas kesehatan, keamanan, language training, mentoring, dan coaching. Di beberapa negara berkembang, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor keselamatan, polusi udara, dan kondisi kesehatan lingkungan. Selain itu, coaching dan mentoring membantu expatriate memahami budaya lokal, menghadapi masalah kerja, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan lingkungan kerja setempat. Dengan adanya dukungan tersebut, expatriate dapat beradaptasi lebih cepat sehingga kinerja dan keberhasilan penugasan internasional dapat meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai managing expatriates performance atau pengelolaan kinerja dari expatriate. Pengelolaan kinerja expatriate memerlukan tujuan kerja yang jelas, evaluasi rutin, dan komunikasi yang berkelanjutan dengan kantor pusat. Jadi, perusahaan biasanya menggunakan email, telekonferensi, dan teknologi komunikasi lainnya untuk memantau perkembangan kerja expatriate selama berada di luar negeri. Selain itu, HR juga perlu menentukan indikator keberhasilan sebelum penugasan dimulai. Dalam melakukan evaluasi, perusahaan harus mempertimbangkan budaya lokal, hukum tenaga kerja, kondisi ekonomi, serta fasilitas di negara tujuan. Hal ini karena standar kerja internasional tidak selalu sama dengan negara asal perusahaan. Oleh sebab itu, sistem penilaian kinerja harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar evaluasi dapat dilakukan secara adil dan juga efektif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai compensation and career development atau kompensasi dan pengembangan karir expatriate. Jadi, perusahaan biasanya menggunakan balance sheet approach, yaitu metode kompensasi yang bertujuan menjaga agar expatriate tetap memiliki standar hidup yang setara dengan negara asalnya. Karena biaya hidup di luar negeri seringkali lebih tinggi, perusahaan memberikan tambahan kompensasi kepada para expatriate. Komponen kompensasi expatriate meliputi base salary, tax equalization allowance, benefits, dan allowances. Base salary merupakan gaji pokok dari expatriate, dan tax equalization allowance diberikan untuk menyesuaikan perbedaan sistem pajak antar negara. Benefits meliputi asuransi kesehatan dan dana pensiun, sedangkan allowances itu mencakup tunjangan biaya hidup, tempat tinggal, pendidikan anak, dan relokasi. Selain memberikan kompensasi, penugasan internasional juga berperan dalam pengembangan karir karena dapat meningkatkan pengalaman global dan kemampuan kepemimpinan internasional expatriate. Materi selanjutnya yaitu membantu ekspatriat kembali ke tanah air. Repatriasi adalah proses mempersiapkan ekspatriat kembali ke negara asal setelah tugas luar negeri. Ekspatriat sering mengalami tugas luar negeri. Perubahan budaya dan lingkungan kerja membuat proses adaptasi kembali menjadi sulit. Standar hidup ekspatriat bisa menurun setelah kembali ke negara asal. Selanjutnya, masalah turnover ekspatriat. Banyak ekspatriat mengundurkan diri setelah kembali ke negara asal. Perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk penugasan internasional. Tingginya turnover terjadi karena perusahaan kurang menghargai pengalaman internasional karyawan. Ide dan keterampilan baru dari ekspatriat sering tidak dimanfaatkan perusahaan. Contoh masalah repatriasi yaitu perusahaan meminta laporan pengalaman luar negara tapi tidak menggunakannya. Mantan ekspatriat ditempatkan pada posisi dengan tanggung jawab lebih rendah. Ide baru dari pengalaman internasional dianggap tidak cocok diterapkan. Akibatnya, karyawan memilih pindah ke perusahaan lain. Cara mengurangi turnover ekspatriat yaitu membuat program repatriasi yang baik, menugaskan mentor dari kantor pusat selama penugasan luar negeri, menjaga komunikasi dengan ekspatriat secara rutin, mengadakan kunjungan berkala ke negara asal, dan menghargai keterampilan kepemimpinan dan negosiasi yang diperoleh selama penugasan. Selanjutnya, pentingnya pelatihan repatriasi, yaitu yang pertama, latihan repatriasi membantu karyawan beradaptasi kembali. Kedua, turnover dapat menurun jika pelatihan dilakukan sebelum kepulangan. Ketiga, perusahaan lebih mudah mempertahankan karyawan berpengalaman internasional. Selanjutnya, thinking at tiap kali. Yang pertama, karyawan LGBT menghadapi tantangan berbeda dalam penugasan internasional. Kedua, beberapa negara memiliki aturan yang menolak hubungan sesama jenis. Ketiga, risiko yang dihadapi meliputi diskriminasi, kekerasan, hingga hukuman hukum. Yang terakhir, sebagai karyawan menolak penugasan demi keamanan diri. Yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi HRM internasional, yaitu budaya menjadi faktor yang paling penting dalam HRM internasional. Lalu, perusahaan perlu memahami kebiasaan dan nilai budaya negara tujuan. Pelatihan lintas budaya membantu keberhasilan penugasan internasional. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Karyawan diberikan pelatihan bahasa dan budaya sebelum penugasan. Selama penugasan terdapat komunikasi dan mentoring. Setelah kembali, perusahaan memberikan pelatihan repatriasi. Yang terakhir, tantangan kinerja dan kompensasi, yaitu struktur gaji berbeda
berbeda-beda di setiap negara. Perusahaan harus menentukan standar kompensasi yang adil, gaji biasanya disesuaikan dengan kondisi negara asal karyawan, lalu perbedaan kompensasi dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.